Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana memahami soal cerita pada sistem persamaan linear tiga parabel pada mata pelajaran matematika wajib. Nah, pada video sebelumnya ya kita sudah membahas konsep daripada sistem persamaan linear tiga parabel. Namun pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan soal-soal cerita pada sistem persamaan linear tiga parabel. Mari kita simak videonya. Terlebih dahulu silakan share, like, komen, dan subscribe video ini untuk menunjang video ini lebih baik ke depannya. Baik, kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Baik, dari permasalahan ini, langkah yang pertama yang akan kita buat yakni membuat model matematika. Jadi kita buat langkah pertama adalah buat model matematikanya atau bentuk persamaannya ya. Jadi kita akan buat model matematika atau bentuk persamaan daripada soal cerita ini. Nah, supaya lebih jelas ya, tadi kita misalkan ya. Kita menggunakan parabel X, Y, dan Z. Untuk X itu adalah mangga. Untuk parabel Y itu adalah jeruk. Dan untuk Z itu adalah anggur. Nah, kita tulis dalam bentuk tabel. Misalkan tadi di sini Haikal, kemudian Afsal, kemudian Patar. Misalkan di sini X, Y, Z, dan harga buah ya, atau harga buah. Nah, tadi Haikal membeli 2 kg mangga, berarti kita misalkan X-nya adalah mangga, berarti dia adalah 2. Nilainya 2. Kemudian 2 kg jeruk. Jeruk berarti di sini kita tulis 2 kg jeruk. Dan 1 kg anggur. Jadi 1 kg anggur, harga yang dia bayar adalah Rp70.000. Kita masukkan. Kemudian Afsal. Afsal membeli 1 kg mangga, berarti X-nya adalah mangga 1. Kemudian 2 kg jeruk, 2 kg jeruk, dan 2 kg anggur. Kita tulis 2 kg anggur. Yang harus dia bayar adalah Rp90.000. Kemudian Patar membeli 2 kg mangga, berarti X-nya tadi kan mangga. Kita misalkan ya. Berarti kita tulis 2 kg mangga, 3 kg jeruk, 2 kg jeruk ya, dan 3 kg anggur harus membayar sebesar Rp130.000. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita buat dalam bentuk sistem persamaan linear tiga parabel. Jadi, bentuk persamaan dari sistem persamaan linear tiga parabel ini menjadi, kita masukkan ya, 2X ditambah 2Y ditambah Z sebesar sama dengan Rp70.000. Itu. Kemudian 1, 2, dan 2 ya. X ditambah dengan 2. Dari sini kita ambil ya. 2Y, kemudian 2Z tambah 2Z sama dengan Rp90.000. Kemudian persamaan yang ketiga kita dapat 2X ya, 2X. Kemudian ditambah dengan 2Y ditambah dengan 3Z sebesar Rp130.000. Nah, kita dapat 3 persamaan ya. Ini adalah model matematikanya. Ini adalah model matematika. Jadi ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Baik, kita lanjut. Nah, kita dapatkan model matematika dari soal cerita yang kita maksud tadi. Selanjutnya, kita pamakan ini. Ya, ini adalah persamaan yang pertama.
kemudian ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Nah, setelah kita buat ini, kemudian kita selesaikan dengan cara metode gabungan. Metode gabungan ini kita menggunakan eliminasi baru substitusi. Nah, angka yang pertama kita eliminasi. Jadi kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, untuk menghilangkan parabel Y, karena persamaan 1 dan persamaan 2 ini sudah sama koefisiennya, yakni 2. Jadi kita masukkan nilainya 2X ditambah dengan 2Y ditambah Z sama dengan 70.000. Kemudian X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 90.000. Karena variabel Y-nya kita mau hilangkan dan dia sudah sama, lalu kita kurangkan dia. Supaya 2Y-nya ini akan habis nantinya. 2X dikurang X menjadi X. Kemudian 2Y dikurang 2Y, ini habis ya. Kemudian Z dikurang 2Z, ini menjadi negatif Z. Kemudian 70.000 dikurang dengan 90.000, ini menjadi negatif 20.000. Nah, kita dapat persamaan yang keempat. Dengan cara yang sama, kembali kita mau mencari persamaan yang kelima. Jadi kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Ya, jadi kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Sebenarnya boleh persamaan 1 dan 3, tetapi yang akan kita hilangkan di sini adalah, karena tadi eliminasi 1 dan 2 untuk menghilangkan parabel Y, maka di langkah yang kedua lagi, kita akan menghilangkan parabel Y-nya dengan persamaan 2 dan 3. Kita masukkan persamaan yang kedua, yakni X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 90.000. Persamaan yang ketiga, 2X ditambah dengan 2Y ditambah dengan 3Z sama dengan 130.000. Nah, karena koefisiennya pada persamaan 2 dan persamaan 3 sudah sama, lalu kita kurangkan dia. Sehingga X dikurang dengan 2X menjadi negatif X. Ini kan 2Y dikurang dengan 2Y, ini habis atau 0 nilainya. Kemudian 2 dikurang 3Z, 2Z dikurang dengan 3Z, ini menjadi negatif Z. 90.000 dikurang dengan 130.000, ini menjadi negatif 40.000. Nah, ini kan nilainya negatif dan negatif. Supaya dia positif, ya, kita kalikan dia dengan negatif 1, ya. Jadi masing-masing ini kita kalikan dia dengan negatif 1, sehingga negatif X dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah positif X. Negatif Z dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah positif Z. Negatif 40 dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah 40. Supaya dia semua positif. Nah, inilah persamaan yang kelima. Nah, setelah kita dapat persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima, baru kemudian kita eliminasi persamaan yang baru ini yang kita dapat. Ya, saya tulis di sini kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan yang kelima. Kita masukkan persamaan yang keempat. X min Z sama dengan negatif 20.000. Persamaan yang kelima, X ditambah dengan Z sama dengan 40.000. Nah, ini kita jumlahkan. Kenapa? Karena kita akan menghilangkan variabel Z-nya, ya, untuk mendapatkan nilai X-nya. X ditambah dengan X menjadi 2X. Ini negatif Z ditambah dengan Z, ini kan habis ya, atau 0. Sama dengan negatif 20.000 ditambah dengan 40.000 hasilnya adalah positif 20.000. Sehingga X-nya masing-masing kita bagi dengan 2. 20.000 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 10.000. Ya, jadi kita dapat
nilai X-nya sama dengan 10.000. Jadi kita dapat nilai X-nya sama dengan 10.000. Nah, setelah kita dapat persamaan X-nya sebesar 10.000, kita substitusikan nilai X ini ke persamaan 4 atau 5 untuk mendapatkan nilai Z-nya. Nah, jadi langkah selanjutnya kita substitusi nilai X sama dengan 10.000 ke persamaan, saya pilih persamaan 4 ya, persamaan 4. Mana persamaan 4 ini? X min Z sama dengan negatif 20.000. Sehingga nilai X-nya saya ganti dengan 10.000 dikurang dengan Z sama dengan negatif 20.000. Sehingga nilai Z-nya menjadi, ini negatif Z sama dengan negatif 20.000. Ya, positif 10.000 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 10.000. Ya, sehingga menjadi negatif Z 20.000 dikurang dengan 10.000 menjadi negatif 30.000, sehingga nilai Z-nya kita masing-masing bagi dengan negatif 1, sehingga Z menjadi 30.000. Nah, kita dapat nilai Z-nya sebesar 30.000. Nah, setelah kita dapat nilai X, nilai Z, ya, kita harus mencari harga daripada nilai Y. Karena harga nilai X, nilai Z sudah kita dapat, selanjutnya kita akan mencari harga daripada nilai Y. Nah, sama seperti sebelumnya, kita kembali substitusikan. Ya, kita substitusikan nilai X ini dan nilai Z ini ke salah satu persamaan ini di atas 1, 2, dan 3 untuk mendapatkan nilai Y. Jadi, kita substitusikan ya nilai X 10.000 dan Z sebesar 30.000 ke persamaan yang paling mudah di antara 3 persamaan ini. Apakah persamaan 1, 2, dan 3? Di sini saya akan menggunakan persamaan yang ke-1 atau pertama. Bisa masukkan 2X ditambah dengan 2Y sama dengan Z. 2X ditambah dengan 2Y ditambah Z sama dengan 70.000. Kita masukkan nilai, kita ganti X yang ada di sini menjadi 10.000. Sehingga 2 dikali dengan 10.000 ditambah 2Y, karena Y-nya akan kita cari, Z-nya 30.000 sama dengan 70.000. Nah, 2 kali 10.000 kan 20.000. Ya. Ditambah 2Y sama dengan 30.000 sama dengan 70.000. Sehingga 2Y sama dengan ini 70.000. Kita kurangkan dengan 20.000. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 30.000 sehingga menjadi 20.000. Kemudian Y-nya sama dengan, kita masing-masing bagi dengan 2 menjadi Y sama dengan 10.000. Jadi untuk nilai Y ini sama dengan 10.000. Jadi harga daripada jeruk, mangga, dan anggur sebesar, untuk harga X-nya kita dapat 10.000 mangga. Kemudian harga per kilonya untuk jeruk adalah 10.000 dan harga per kilonya untuk anggur adalah 30.000 ya. Jadi itu beberapa penjelasan mengenai soal cerita pada sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang belum jelas, silakan bertanya di kolom komentar.